Oke. Untuk materi mata kuliah, saya menggunakan buku referensi utama, yaitu yang buku referensi ini. Douglas Helen, William J. Marshall, sama Samuel E. Walton. Ya kan? Ini judul bukunya Teknik-teknik Statistik dalam Ekonomi dan Bisnis. Ini ada dua versi, ada versi bahasa Inggrisnya dan ada versi bahasa Indonesianya. Jika teman-teman bersedia menggunakan bahasa Inggris, saya ada soft file-nya untuk versi bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang untuk versi bahasa Indonesia, saya hanya punya buku cetakannya. Saya sudah beli dan sekarang sedang dikirim. Jadi kalau teman-teman mau pinjam silahkan. Misalkan nanti yang buat mau presentasi, silahkan dipinjam. Hanya saja karena saya cuma punya satu dan saya ngajar kelas statistika ini ada 4 kelas, jadi mungkin nanti teman-teman bisa koordinasi dengan kelas lain, jadwalnya gimana, terserah. Yang penting sama-sama bisa menggunakannya. Yang jelas, teman-teman sekarang sudah menggunakan device, kalian mau foto, scan, silakan, tapi ingat, gunakan hanya untuk kepentingan personal aja, pribadi kalian aja, jangan disebar-sebarkan juga. Kemudian, jika teman-teman mau beli di Tokopedia atau Shopee, saya akan sangat senang, akan sangat lebih baik. Biasanya kalau di Tokopedia yang Shopee itu yang palsu itu harganya sekitar 40.000 satu jilid. Ini bukunya menjadi 2 jilid kalau versi bahasa Indonesianya. Jadi kalau beli 2 jilid ya 80.000. Tapi kalau yang buku aslinya itu 2 jilidnya itu 200-an lah. Satu jilidnya harganya 130, kalau beli 2 lebih murah. Jadi silakan nanti teman-teman kalau memang bersedia untuk membeli atau sanggup untuk membeli, silakan cari di Tokopedia atau di Shopee. Nanti saya kalau misalkan nggak nemu, silakan tanya sama saya, nanti saya akan bantu. Tapi saran saya jangan fotokopi ya. Jangan, misalkan kalian pinjam punya saya terus kalian fotokopi, itu hasilnya malah mahal. Soalnya di Purwokerto sini itu fotokopinya mahal-mahal. Rata-rata sekitar 150-125 lah. Itu saja terkait dengan buku. Yang perlu saya ingatkan itu adalah saya tidak mewajibkan teman-teman memiliki buku ini. Ya kan? Hanya saja saya mewajibkan teman-teman ketika kita melakukan pembahasan, nanti kan ada aktivitas presentasi. Nah, saya mewajibkan teman-teman untuk membuat konten presentasi sesuai dengan poin-poin yang disampaikan di dalam buku ini. Maksudnya adalah, misalkan, ini saya kasih contoh ya. Misalkan di dalam bab 1 ini kita membahas tentang apa itu statistik, ya kan? Nah, jangan juga teman-teman searching berdasarkan keywordnya bab ini, apa itu statistik. Kalau teman-teman searchingnya di internet itu berdasarkan ini, nanti teman-teman ya dapatnya belum tentu sama yang ada di sini. Padahal yang saya tekankan bahwa pembahasan di chapter di pertemuan, misalkan pertemuan ini atau pertemuan berikutnya, itu adalah poin-poin yang ada di sini. Jadi misalkan teman-teman nggak punya buku, terus teman-teman mau presentasi, teman-teman pengen buat konten presentasi, terus teman-teman pengen cari referensi dari internet, usahakan teman-teman keywordnya atau kata kuncinya gunakan berdasarkan poin-poin di sini. Jangan gunakan kata kunci judul bab, karena itu belum tentu akan mengarahkan ke poin-poin ini, gitu loh. Karena kebanyakan kemungkinan besar ketika kita cari di internet ya nggak akan selengkap ini juga, gitu. Nah, saya nggak mau misalkan harusnya itu di chapter ini pembahasannya ada 10 poin, tapi teman-teman cuma angkat 3 poin aja. Ya kita kehilangan 7 poinnya lagi, gitu. Oke. Dari sini paham ya? Paham maksud saya? Halo? Iya Pak, paham. Paham Pak. Paham Pak.
Jadi teman-teman nggak punya buku nggak masalah, teman-teman mau pakai referensi lain oke, nggak masalah, asalkan poin-poin yang ada di dalam buku ini bisa dijelaskan, dibahas lah di dalam kelas. Oke, saya tutup, saya nanti awal lagi. Oke, kemudian ini ada buku teks tambahan yang teman-teman sepertinya bisa akses juga di perpustakaan. Kalau teman-teman mau mengunjungi perpustakaan, ini ada buku dari Anto Dajan, jilid 1 dan jilid 2, kemudian ada dari Jarwanto, itu tahun 2014, tentang statistika induktif. Nah, misalkan nih, kita bahas bab 1 dari buku ini, isinya tentang itu tadi. Kemudian teman-teman kontennya bisa jadi ambil dari 3 ini. Tapi guideline-nya tetap pakai buku ini. Guideline itu dalam artian poin-poin yang dibahas itu tetap pakai buku ini, tapi bisa jadi teman-teman nanti kalau memang di sini ada, ya gunakan saja kontennya, materinya, gitu. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke, ada kalau soal buku ada pertanyaan nggak selain ini? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Itu adalah soal buku. Kemudian sekarang aktivitas kelas atau persyaratan kelas. Kan ada sebenarnya 3 aktivitas. Ada kuis. Kuis ini akan saya berikan setelah setiap sesi ya, jika memungkinkan. Kuis dalam bentuk pilihan ganda. Fungsinya adalah mereview mereview pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian tugas ini akan diberikan sebanyak 2 kali dalam 1 semester, sebelum UTS dan sesudah UTS, gitu kan. Nah, yang terakhir adalah ujian. Ujian tidak perlu saya bahas ya. Ujiannya seperti itulah. Model penilaiannya adalah ada tugas 30%, ada kuis 20%, ada UTS 25%, dan UAS 25%. Ya. Nah, UTS sama UAS itu jumlahnya fix, segitu 50%. Sisanya 50% itu aktivitas kelas lainnya, misalkan tugas, kuis, presentasi, kehadiran gitu kan. Tapi jadi ini sifatnya ini tentatif. Mana nanti akan saya lihat mana yang lebih baik dan mana yang lebih layak diberikan proporsi yang lebih besar. Intinya seperti itu. Misalkan teman-teman ternyata kuisnya hasilnya rata-rata nggak bagus gitu kan. Tugasnya rata-rata bagus. Ya saya berikan proporsi tugas yang lebih banyak dibandingkan kuis. Jadi nanti biar hasilnya lebih baik gitu loh. Gitu. Misalkan nanti juga kita offline ada kehadiran, ya kehadiran pun juga akan saya masukkan di situ. Keaktifan di kelas juga akan saya masukkan. Kemudian ini adalah pembahasan yang akan kita bahas di setiap sesi. Saya mohon maaf ini masih dalam bentuk bahasa Inggris. Saya belum update ke bahasa Indonesia karena buku yang versi bahasa Indonesia saya belum datang. Jadi daripada saya nanti translate-nya kurang tepat, mending saya tunggu aja dulu. Intinya cara baca dari tabel ini adalah sesi 1. Sesi 1 itu kita bahas what is statistics atau apa itu statistika. Nah, hal ini dibahas di buku chapter 1. Ketika saya tulis ini berarti referensi yang saya acu adalah referensi yang pertama ini, yang buku teks utama. Jadi chapter 1 dari buku teks ini memuat pembahasan terkait dengan apa itu statistik, kan? Kemudian di sini ada kode nama saya MF Muhammad Fuad. Ini artinya apa? Ini saya yang menjelaskan, gitu kan? Saya yang memberikan paparan. Terus kemudian di sesi 2 tentang describing data, frequency tables, frequency distribution, dan graphic presentation. Ini ada nama saya. Kemudian pembahasan di buku ada di chapter 2. Dan kemudian di sampingnya saya tuliskan kelompok 1K1 ini.
K1 ini maksudnya kelompok 1, jadi nanti ini yang akan presentasi adalah kelompok 1. Gitu kan. Nah, tapi jangan khawatir, di sini juga saya tuliskan nama saya, artinya apa? Artinya bahwa saya juga akan ikut menjelaskan, membantu teman-teman, mungkin melengkapi, menambahkan, atau menekankan hal-hal yang perlu teman-teman lebih pahami lebih dalam. Oke. Sampai di situ ini terus berjalan terus ya sampai terakhir. Jadi tiap pertemuan akan ada yang presentasi, namun di sesi terakhir yang presentasi itu 3 kelompok sekaligus. Nah, ini nanti silahkan nanti koordinasi sesama antar kelompok gimana pembagiannya. Nggak harus semuanya harus presentasi, mungkin bisa dibagi perwakilan aja dari kelompoknya. Silakan dikoordinasikan masing-masing kelompok. Kalau yang ini yang kelompok-kelompok yang cuma satu kelompok berarti ya semua anggota harus presentasi ya. Dibagi aja gilirannya. Udah, dan tugas itu saya tempatkan di sesi ke-7 sebelum UTS dan sesi ke-14 sebelum UAS. Itu saja terkait dengan silabus perkuliahan ini. Silabus ini akan saya upload juga di on class di paling atas. Silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini, ada terkait dengan kelas ya perkuliahan, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, untuk kelompoknya nanti dibagi Bapak yang bagikan atau kami yang milih sendiri ya Pak? Kelompok nanti akan saya bagi, saya yang membagi. Ada lagi? Ada lagi, ada lagi. Tidak ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Izin bertanya untuk itu kan nanti ada dibagi per kelompok dan presentasi nih, Pak. Apakah nanti yang presentasi itu diharuskan untuk offline atau tidak nih, Pak? Terima Ya, kasih. yang presentasi harus offline, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Di luar silabus ini di on class emang kelas statistiknya hilang ya, Pak? Bentar, Mas. Ini kan baru saya riset. Karena bekasnya kemarin masih ada. Oh, begitu nih, Pak. Makasih nih, Pak. Ya. Bentar. Ini saya belum bisa menyediakan presensinya ya, karena saya belum bisa menghapusnya semuanya. Ini gimana konten? Nggak bisa. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jika tidak ada, saya lanjutkan ya ke sedikit materi aja. Oke.
Oke, sebelum menjelaskan materi, saya izin ini ya, matikan video ya. Halo. Iya, Pak. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi sekarang kita akan membahas terkait tentang apa itu statistik. Sebelum saya mulai, ada yang mau menjelaskan ke apa itu statistik? Ayo, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ada yang ingin menjelaskan? Atau saya acak ya? Nggak ada yang pengen menjelaskan nih? Ya, Mbak Destia Fajria, coba. Ada nggak Mbak Destia Fajria? Halo? Ada, Pak. Oke, Mbak. Coba jelaskan, Mbak, apa yang kamu pahami tentang statistika. Gambaran itu aja, apa namanya, yang selama ini kamu pahami mungkin dari internet atau nggak harus yang itu. Kira-kira apa? Ketika mendengarkan statistik itu apa yang ada di benak kalian? Ayo Mbak Destia. Mbak, jawab aja. Kalau yang saya tahu, statistika tuh kayak kayak itu, Pak, bentuk-bentuk apa ya? Yang kayak di matematika itu, Pak, yang kayak dia statistik kayak gitu, Pak. Kayak diagram kayak gitu, Pak. Iya, ya. Terima kasih Mbak Destia. Jadi kesan awal kita mungkin memang statistik itu berhubungan dengan angka, tapi memang statistik itu sendiri memang sebenarnya juga data angka. Jadi memang ya pasti ada hubungannya juga dengan matematika. Jadi jika teman-teman ingat sebelum ini kan teman-teman dapat matematika bisnis kan, iya nggak? Teman-teman sudah dapat matematika bisnis belum? Sudah, Pak. Dapat, Pak. Sudah, Pak. Berarti kan ini merupakan rangkaian setelah matematika bisnis, teman-teman belajar statistik. Nah, statistik itu memang menunjukkan data angka, data yang berwujud angka itu statistik. Itu secara sekilas memang seperti itu. Mencoba kita bahas lagi. Kenapa kita itu harus belajar statistik? Kira-kira kenapa? Apakah semua orang itu harus belajar statistik atau cuman kita aja yang perlu belajar statistik atau hanya beberapa prodi aja yang perlu belajar statistik kira-kira? Ada yang mau bantu jawab lagi? Saya tunjuk lagi aja. Mas Amar Laudia Cilmi. Ada enggak? Halo Mas Amar. Halo Mas Amar. Mana nih Mas Amar nih? Menghilang.
Mas Basit lah. Mas Basit Afnaf. Iya Pak, ada Pak. Maaf Pak, tadi sinyalnya hilang Pak. Oke. Mas Amar, kira-kira kalau zaman sekarang ini, apakah semuanya harus belajar statistik atau hanya orang-orang tertentu aja kira-kira? Dan alasannya apa? Mas, bantu jawab saya, Mas. Halo? Sebentar Pak, sebentar Pak. Mana nih? Ayo Mas, sepaham kamu aja. Ya karena statistik itu penting Pak, karena saat ini loh kita di dunia informasi banyak informasi yang ditentukan secara matematis dan bantuan statistik. Oke, jadi semuanya harus belajar statistik, berarti kesimpulannya, Mas. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Samar. Tepat ya. Jadi memang semuanya memang harus belajar statistik. Kenapa? Karena semua keputusan bisnis saat ini itu sudah didasarkan pada data statistik. Contohnya, jika teman-teman lihat di Facebook, ketika teman-teman beriklan di Facebook, teman-teman akan mendapatkan banyak alat-alat analitik yang itu isinya data-data aja, sehingga teman-teman membantu teman-teman untuk mengarahkan kemana teman-teman akan mengiklankan produk teman-teman. Oke. Nah, kemudian permasalahannya adalah kadang kita sebagai seorang yang belajar tentang bisnis itu belum tentu menguasai bagaimana cara menggunakan data itu. Jadi permasalahan pertama adalah kita punya data, tapi kita nggak bisa mendayagunakan data itu untuk mengambil keputusan bisnis. Permasalahan kedua adalah kita mungkin bisa membutuhkan data, ya kan, membutuhkan data statistik, tapi nggak ada datanya. Kita tahu data apa aja yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan, tapi kita nggak punya datanya. Itu adalah seringkali masalah yang menjadi yang kita alami lah di dunia. Nah, yang penting teman-teman sebagai mahasiswa yang belajar tentang bisnis, teman-teman seharusnya paham bagaimana menggunakan statistik. Sekarang saya tanyakan, misalkan di dalam data Facebook itu ada data pengguna device. Kan kalau kita sekarang itu HP kita pun kan semua orang udah tahu kan. Maksudnya kalau kita lihat itu terekam ini device-nya namanya apa, sistem OS-nya apa, dan lain sebagainya. Itu kan terekam kan. Nah, Facebook pun juga bisa merekam itu. Nah, kalau teman-teman ingin mengiklankan produk dan di situ ada informasi tentang device, kira-kira ide apa yang pertama kali muncul untuk menggunakan data itu? Misalkan gini, teman-teman mau mengelompokkan pengguna device itu sebagai apa? Karakteristiknya sebagai apa? Misalkan kalau saya kasih contoh sederhana ya tentang motor. Mungkin kalau motor naiknya cowok naiknya Matic, berarti dia mungkin nggak mau ribet lah ya. Suka naik Matic karena mungkin kalau macet nggak bikin capek. Terus pengguna motor Matic biasanya cewek. Nah, jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil informasi dari motor Matic. Nah, tapi kan kalau di data Facebook kan nggak ada informasi pengguna motor kan, adanya pengguna device. Nah, kalau dari data itu kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan apa?
Saya kasih contoh lebih konkret lagi lah. Misalkan ada perusahaan pesawat Garuda. Garuda sama Lion, mahalan mana? Halo, Garuda sama Lion tiketnya lebih mahal mana? Ayo, bantu saya jawab ini. Mahal Garuda, Pak. Oke, Garuda. Garuda, Pak. Oke. Saya gini biar ada interaksinya loh. Jadi biar kayak saya tuh nggak ngomong sendiri gitu. Meskipun saya tahu kalian tahu kalau itu Garuda lebih mahal gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalkan ada data pengguna HP ini, gitu kan. Terus kemudian saya itu manajer marketingnya Garuda. Terus saya ingin mengiklankan paket penerbangan Garuda. Kira-kira dari data pengguna HP itu saya bisa gunakan seperti apa? Kira-kira ada yang mau bantu menjawab? Bisa nggak misalkan saya kelompokkan berdasarkan merek HP dan tipe HP dengan harga tertentu? Bisa nggak kayak gitu? Halo? Saya itu aja lah, saya tunjuk aja lah. Mbak Gita Nirmala. Ada nggak Mbak Gita? Mbak Gita Nirmala? Ada nggak? Mohon maaf, Pak. Tadi sinyalnya putus-putus. Bagaimana ya, Pak? Oke. Jadi ini, saya manajer marketing Garuda. Saya ingin mengiklankan produk paket penerbangan. Nah, di situ di Facebook diberikan data pengguna device. Ya kan? Device-nya apa saja yang digunakan? Bisa Android, bisa mereknya bisa Samsung, bisa Lenovo, bisa Oppo, bisa Apple, kemudian OS-nya bisa Android, bisa pakai OS-nya Apple itu, OS X, kemudian tipenya apa dia tahu, gitu kan. Nah, dari situ kamu akan mengelompokkan apa? Kira-kira. Sebagai seorang manajer pemasarannya Garuda dan ingin menjual paket penerbangan. Mungkin menentukan apa ya, kayak pasaran gitu loh Pak, tertujunya ke siapa-siapa gitu mungkin Pak. Ya, makanya ini kan pengen menuju ke siapa. Nah, siapanya itu siapa? Mungkin seperti kelas yang elit gitu atau pejabat. Oke, pejabat. Untuk kamu taunya dia pejabat, dari informasi pengguna device atau HP itu gimana? Informasinya yang didapatkan pengguna HP itu. Misalkan dari pengguna HP. Kalau misalkan kayak gini. Terima kasih Mbak Gita ya. Misalkan begini. Saya mengelompokkan HP itu, pengguna HP itu dari pengguna HP dengan tipe yang harganya di atas 10 juta, misalkan kayak gitu. Saya iklankan di situ. Masuk akal nggak kira-kira? Saya ini aja, saya tanya Mas Basit Afnaf aja, ada nggak Mas Basit? Halo Mas Basit. Iya, Pak. Kira-kira masuk akal nggak Mas kalau skemanya kayak gitu? Saya cari pengguna HP dengan tipe yang harganya itu di atas 10 juta.
Kayaknya sih itu tergantung buat kegunaannya aja sih Pak, setiap orangnya mau buat apa. Kan ini kan posisinya saya ini kan manajer marketing. Kemudian saya kan pengen menjual paket penerbangan saya nih. Nah, kemudian saya punya informasi data di Facebook itu mau tak jual, mau iklannya itu mau tak tujukan pada orang dengan HP tipe tertentu enggak gitu kan. Dengan harga apa gitu. Perlu enggak? Masuk akal enggak kira-kira? Ya kayak perlu juga sih Pak, kayak untuk memberi informasi kepada pengguna lainnya juga. Kira-kira misalkan kan itu jangkauannya itu kan ngaruh di harga kan. Di harga kita beriklan. Nah, kalau saya iklankan di semua user, itu kan nantinya akan mahal. Padahal belum tentu segmen saya ada di situ kan. Atau target pasar saya belum tentu ada di situ. Kalau misalkan saya kan analoginya, terima kasih Mas Basit sebelumnya. Ya Pak. Misalkan analogi saya kan, saya arahkan ke pengguna pengguna HP dengan tipe yang harganya di atas 10 juta. Harapan saya adalah orang-orang yang menggunakan HP di atas 10 juta itu dia daya belinya kuat, sehingga kemungkinannya untuk membeli tiket Garuda itu juga tinggi dibandingkan ketika saya mengiklankan kepada semua orang. Gitu. Jadi kadang datanya itu ya begitu aja, data mentah ya seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mendayagunakan data itu menjadi pertanyaan, menjadi penting. Gitu. Nah, kita sebagai seorang yang belajar bisnis harus paham soal itu, sehingga keputusan-keputusan yang kita laksanakan itu tepat, sesuai dengan data yang ada. Ya, kayak tadi kalau saya manajernya pemasarnya Garuda dengan harga tiket yang relatif lebih tinggi dibanding yang lainnya, maka saya mungkin mencari orang-orang dengan daya beli yang juga tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Pendekatan yang saya gunakan adalah saya bisa mencari informasi dari tipe HP, mungkin saya cari harganya yang mahal, tipe HP harga mahal, sehingga target saya lebih spesifik. Gitu kan. Orang akan lebih tertarik dibandingkan jika saya mengiklankan kepada semuanya. Ya boleh sih, Facebook nggak melarang itu. Cuman kan menjadi tidak efisien. Kemudian, itu kenapa kita perlu belajar statistik ya. Jadi kita tidak hanya belajar tentang matematikanya atau data-data angka-angkanya, tapi kita juga perlu belajar tentang bagaimana kita menggunakan data tersebut sehingga bisa membantu kita dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, kemudian tipe statistik itu ada dua. Ada descriptive statistik dan juga ada inferential statistik. Statistik deskriptif itu metode untuk mengorganisasikan, kemudian merangkum dan mempresentasikan data, sehingga data tersebut itu lebih informatif. Gitu. Coba sekarang berikan contoh saya. Kira-kira statistik deskriptif yang teman-teman sering jumpai itu seperti apa? Jadi data banyak, gitu kan, terus dirangkum, disebarkan ke publik, publik bisa membaca itu. Saya yakin teman-teman sebenarnya sudah menghadapi itu sehari-hari, gitu kan. Cuman mungkin teman-teman belum sadar, gitu kan. Kira-kira apa contohnya? Statistik COVID, Pak. Oke, statistik COVID, bagus sekali. Statistik COVID itu merupakan deskriptif statistik. Karena apa? Deskriptif statistik itu intinya dia cuma menyajikan informasi aja secara sederhana, mempresentasikan aja. Di statistik COVID itu aja data berapa hari ini yang positif, berapa hari ini yang sudah bisa sembuh, berapa hari ini yang dirawat inap, berapa yang tes hari ini, dari tes itu berapa persen yang positif,
itu kan semuanya deskriptif statistik, rata-rata kayak gimana dan lain sebagainya. Di rata-rata, persentase, jumlah, kemudian variasi, semuanya itu adalah masuk di dalam deskriptif statistik. Nah, kemudian apa statistik inferensial? Statistik inferensial itu ketika kita ingin membuat keputusan, ketika kita ingin mengestimasi, ketika kita ingin membuat prediksi atau membuat generalisasi dari populasi berdasarkan data sampel. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Gitu kan. Contohnya begini. Saya nih, rumah saya itu di Sumbang. Terus saya itu perjalanan ke kampus. Nah, ada orang yang tertarik ingin mencari berapa jarak tempuh dari rumah saya ke kampus ketika saya melakukan perjalanan itu, gitu kan. Kalau pertanyaannya kayak gitu, populasi saya apa kira-kira? Populasinya apa kira-kira? Mbak Agustina, yuk Mbak Agustina. Mbak Agustina, adakah? Iya, Pak. Kira-kira kalau orang ingin mendata jarak tempuh saya, jarak tempuh waktu lama perjalanan dari rumah ke kampus, itu populasinya apa, Mbak? Halo? Mungkin populasi parameter, Pak. Ya, kira-kira populasi saya kan ada waktu tempuh nih dari rumah saya ke kampus. Kira-kira sekarang gini aja. Populasinya berarti semua perjalanan dari kampus ke rumah saya yang pernah saya tempuhkan. Berarti itu mulai dari saya pertama kali tinggal di rumah saya sampai nanti saya tidak melakukan perjalanan lagi ke kampus UMP gitu kan. Benar kayak gitu nggak, Mbak? Iya, Pak. Oke. Jadi semuanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang yang ingin mengambil data tentang jarak tempuh saya itu, berapa sih waktu tempuhnya gitu kan? Itu kira-kira mereka apakah akan mengambil populasinya atau gimana? Bisa nggak? Kalau dia mengambil populasinya, berarti kan kalau orang itu ingin mencatat semuanya, berarti dia harus tiap hari harus nanyain saya berapa lama Pak jarak tempuh yang pertama. Saya berangkat ke kampus ditanyain berapa lama Pak, saya pulang dari kampus ditanyain berapa lama Pak. Tiap hari kayak gitu sampai nanti kapan? Kira-kira itu memungkinkan nggak atau mustahil? Halo, Mbak Agustina, mustahil atau memungkinkan, Pak? Masa orang Mustahil, Pak. Oke, masa orang kerjanya cuman ngepoin saya terus tentang perjalanan saya, kan nggak mungkin, ya kan? Maka di dalam statistik itu ada yang disebut sebagai sampel, ya kan? Dia mengambil sampel dari populasi, jadi dia mungkin nggak setiap hari, nggak selamanya mencatat perjalanan saya dari kampus ke rumah, tapi dia mungkin mengambil, misalkan perjalanan saya dari kampus ke rumah dalam kurun waktu 1 bulan.
Itu diambil, dicatat itu. Jadi dia cuma mencatat selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu yang disebut sebagai sampelnya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Saya ini setelah saya tahu satu bulan itu ada orang yang bilang sama saya, Pak, saya pengen mendata Pak jarak tempuh Bapak dari kampus ke rumah, gitu kan. Kira-kira berapa lama? Oke Mas, silahkan. Ya udah saya data 1 bulan ya Mas. Saya data 1 bulan ya Pak. Oke silahkan. Nah karena saya tahu itu kalau saya sedang diamati, saya biar keren kan saya ngebut tiap hari nih selama masa dia pengamatan itu. Jadi biar kelihatannya cepat gitu. Wah 5 menit padahal aslinya itu sebenarnya rata-rata 15 menitan saya dari rumah ke kampus gitu. Tapi karena saya tahu diamati, saya ngebut nih tiap hari, selama masa pengamatan itu. Dan akhirnya apa? Orang yang mendapatkan sampel itu, mencatat data sampel itu, mendapatkan estimasi perjalanan dari kampus ke rumah saya itu 5 menit. Gitu. Padahal aslinya adalah 15 menit. Kalau kasusnya seperti ini, berarti sampel itu mewakili populasi nggak? Kita bisa mengambil kesimpulan dari sampel untuk mewakili populasi nggak? Paham maksudnya nggak ini, teman-teman? Halo? Ya, Pak. Jadi intinya adalah, kalau kita mengambil sampel, kita itu akan mustahil mengambil populasi. Tapi kalau kita ambil sampel, itu ada kemungkinan bahwa sampel kita itu nggak mewakili populasi. Salah satu penyebabnya mungkin ya, salah satunya kalau kasusnya saya tadi itu saya sengaja memang mencepet-cepetin, jadi hasilnya rata-rata estimasi perjalanan saya itu jadi berbeda dengan biasanya, kayak gitu loh. Berbeda dengan populasinya, kayak gitu. Jadi penelitian pun juga begitu, karena dia hanya mengambil sampel, bisa jadi sampelnya itu tidak mewakili populasi. Nah, caranya agar sampelnya itu tepat bisa mewakili populasi gimana? Caranya ya jangan ngasih tahu saya, satu itu. Tapi kadang kan penelitian harus ngasih tahu respondennya. Cara kedua adalah jangan bilang 1 bulan ini gitu. Ambil aja random, saya nggak tahu, saya cuma dikasih tahu saya mau diamatin itu jarak tempuhnya. Ya ambil aja random gitu. Dari hari ke hari. Nggak harus 1 bulan itu, tapi bisa jadi berjarak atau gimana terserah gitu kan. Agar saya pun juga tidak bisa sengaja ngebut terus gitu. Kemudian ya, jadi definisi populasi itu merupakan kumpulan dari semua data yang bisa diambil. Gitu kan. Kalau tadi jarak tempuh perjalanan kampus ke rumah saya, ya itu semua data itu. Gitu. Nah ini misalkan ada contoh lagi. Oke, sedangkan sampel itu merupakan bagian dari populasi itu. Misalkan ada contoh lagi. Saya ingin mengukur ingin mengukur berapa kilometer jarak tempuh mobil Avanza dengan bahan bakar 1 liter. Intinya 1 liter berapa kilometer gitulah. Nah, kita kan tahu nih banyak sekali orang menggunakan mobil Avanza gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah kita harus mengambil data semua orang yang memiliki mobil Avanza? Kan enggak. Kalau kita mengambil data semua orang yang mempunyai mobil Avanza, 1, waktu kita enggak cukup, 2, biayanya pasti mahal, ada keterbatasan uang, keterbatasan sumber daya manusianya juga. Jadi intinya apa? Ketika kita ingin mengambil populasi, itu kita punya keterbatasan sumber daya yang itu membuat kita itu mustahil bisa mengambil data populasi. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah apa? Dengan mengambil sampel.
Nah, setelah itu diambillah sampel secara random, acak. Maksudnya adalah biar kita itu tidak juga memilih-milih. Arti memilih-milih gimana? Maksudnya, mungkin kita bisa jadi ketika kita tidak mengambil secara acak, kita itu bisa jadi mengambil orang yang memang jalannya itu pelan-pelan, sehingga itu dia lebih irit dari mobil yang lain. Ada kita ambil mobil yang ternyata sudah diiritkan. Terus ada kita ambil mobil yang apa namanya, yang pokoknya itu hasilnya lebih irit lah. Akhirnya jarak tempuhnya 1 liter bisa jadi 30 km gitu kan. Padahal ketika kita ambil secara random, secara rata-rata, hasilnya itu 1 liter itu sebenarnya cuma 25 km. Jadi kalau kita mau mengambil sampel, ambillah sampel secara acak. Jangan ditentukan sedemikian rupa agar hasilnya itu bisa kita arahkan. Itu yang menjadi hal yang krusial. Jadi kalau kita nggak mengambil secara acak, ada kemungkinan bahwa kesimpulan yang kita ambil dari data sampel kita itu tidak mewakili populasi. Oke. Kemudian ada tipe variabel. Tipe variabel itu ada variabel kualitatif dan ada variabel kuantitatif. Oke kan? Variabel kualitatif itu variabel yang digunakan, ada angkanya itu digunakan hanya untuk menamai atau melabeli sesuatu. Misalkan jenis kelamin itu ada pria dan wanita. Saya pria itu 1, wanita itu 0. Bukan berarti bahwa wanita itu lebih besar daripada wanita karena 1 lebih besar daripada 0. Kita tidak bisa memperlakukan seperti itu. Tidak bisa kita jumlahkan 1 tambah 0 sama dengan 1. Tidak bisa juga. Misalkan lagi, saya ingin menamai kota-kota di Jawa Tengah, Purwokerto 1, Solo 2, Semarang 3, Pekalongan 4, Brebes 5. Nah, tidak bisa kita bilang 1 tambah 2, 3, berarti sama aja kan Purwokerto tambah Solo sama dengan Semarang. Nggak bisa kayak gitu. Intinya adalah kualitatif variabel itu angkanya itu digunakan sebagai penamaan aja atau label. Dan ini nanti di dalam analisis perlakuan kita akan berbeda. Kemudian ada variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif ya variabel kuantitatif pada umumnya yang kita jumpai seperti gaji, kemudian jarak tempuh tadi, lama jarak tempuh, kemudian jumlah mahasiswa, jumlah anak dalam keluarga. Nah, itu adalah data-data yang sifatnya kuantitatif variabel. Dia bisa dihitung. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih ada semuanya nggak di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke kuantitatif variabel. Kuantitatif variabel itu diklasifikasikan juga menjadi discrete dan continuous variable. Discrete variable itu ketika nilainya itu skalanya itu ada jaraknya yang jelas. Misalkan 1, 2, 3, 4 itu kan 1 ke 2 jaraknya jelas, 3 ke 4 jaraknya jelas. Contohnya discrete itu apa? Jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa itu ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 45, ada 50. Nggak ada saya bilang jumlah mahasiswa 47,5. Nggak mungkin. Gitu kan.
kemudian jumlah kamar di dalam hotel, kemudian jumlah anak dalam keluarga, itu adalah discrete variable. Oke. Kemudian continuous variable. Continuous variable itu sifatnya adalah ketika angkanya, nilainya itu bisa berlanjut. Misalkan contohnya IPK teman-teman itu bisa 3,5421 sampai seterusnya. Bisa 3,212, bisa 3,054. Jadi dia angkanya itu berlanjut. Ya kan, tidak kayak discrete itu berhenti. Misalkan jumlah mahasiswa ya 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 10, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pengukuran. Berdasarkan pengukuran, data itu dibedakan menjadi 4 level, yaitu yang pertama nominal. Nominal itu sama seperti kualitatif variabel tadi. Kualitatif variabel itu dia menggunakan data nominal. Datanya disebut data nominal. Yaitu data nominal itu data yang mana yang itu hanya digunakan untuk menamai objek aja. Misalkan pria itu 1, wanita 0. Jadi mereka tidak punya sifat hitungnya. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dibagi. Oke. Kemudian yang kedua adalah ordinal. Ordinal itu sudah punya urutan. 1 itu lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 3, 3 lebih kecil daripada 4. Ada urutannya, tapi jarak antar urutan ini tidak bisa didefinisikan. Misalkan jarak antara 1 ke 2, 2 dan ke 3 itu belum tentu sama. Contoh itu adalah ketika teman-teman saya suruh makan suatu makanan, kemudian saya suruh menilai apakah makanan ini enak, biasa aja atau tidak enak. Tentu saja teman-teman tidak bisa membedakan jaraknya, tidak bisa secara yakin pasti jarak antara enak dan biasa aja itu akan sama dengan jarak antara biasa aja dan tidak enak. Teman-teman kalau survei-survei kepuasan, teman-teman ada di bank atau di mana yang menanyakan teman-teman kalau habis selesai KRS mau keluar nilai itu kan teman-teman biasanya survei apakah Anda puas dan lain sebagainya. Itu maksudnya adalah ordinal level. Di mana antar angka itu kita jaraknya nggak tahu secara pasti karena itu merupakan persepsi kita. Kemudian ada interval. Interval itu jarak antara 1, 2, 2 dan 3 itu sama. Jadi dia jaraknya sama. Dia punya interval. Yang namanya interval kan berjaraknya itu sama. Itu adalah interval. Tapi dia tidak punya nilai atau tidak punya titik nol. Misalkan saya kasih contoh ukuran sepatu. Ukuran sepatu 39, jarak ukuran sepatu 38 ke 39, selisihnya jaraknya itu akan sama dengan jarak ukuran sepatu 41 dengan 42. Dia intervalnya sama. Tapi kita tidak bisa bilang ukuran sepatu atau tidak ada ukuran sepatu 0. Gitu kan. Karena yang diukur di situ hanya interval saja. Gitu. Dan yang terakhir adalah rasio. Rasio itu ya angka hitung seperti biasanya. Ada gaji, kemudian jumlah anak, kemudian jarak tempuh, kemudian lama perjalanan, dan lain sebagainya. Itu adalah rasio. Rasio itu adalah level yang paling tinggi di antara keempat data ini, di mana rasio itu bisa dihitung, bisa dikali, bisa dibagi. Gitu. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri dari PPT yang nantinya juga akan saya upload di OnClass. Oke, kemudian saya siapkan di OnClass dulu.